Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Sahabat biologi, di video kali ini kita akan mempelajari katabolisme karbohidrat, yaitu respirasi aerob. Katabolisme karbohidrat adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa C6H12O6 menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Baiklah sahabat biologi, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang katabolisme karbohidrat, mari kita saksikan cuplikan video pengantar berikut ini. Tubuh kita menghasilkan sekaligus mengkonsumsi energi. Bahkan, ketika kamu duduk atau selonjoran sambil menonton video ini, tubuh menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan 7 buah lampu 10 watt. Sebagian besar energi itu disediakan oleh struktur kecil yang disebut mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel kecil yang mengambang bebas di seluruh sel. Beberapa sel memiliki beberapa ribu mitokondria, sementara yang lain tidak sebanyak itu, atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Mitokondria memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan energi untuk kita bertahan hidup. Sel-sel otot membutuhkan banyak energi sehingga mereka memiliki banyak mitokondria. Jika sel merasa tidak mendapatkan energi yang cukup untuk bertahan hidup, maka mitokondria baru akan dibuat. Terkadang mitokondria dapat tumbuh lebih besar atau bergabung dengan mitokondria lainnya. Itu semua tergantung kebutuhan sel. Seperti mobil yang hanya bisa menggunakan bensin, tubuh kita juga hanya bisa menggunakan satu jenis energi, yaitu energi kimia. Secara spesifik, tubuh manusia hanya dapat menggunakan satuan energi kimia. Satuan energi tersebut adalah adenosine trifosfat atau ATP, dan ATP dihasilkan oleh mitokondria. ATP diproduksi di mitokondria menggunakan bahan yang tersimpan dalam makanan. Mereka mengambil gula lemak dan protein dari makanan, lalu menggabungkannya dengan oksigen, mengubahnya menjadi energi untuk sel dan jaringan halus dalam tubuh kita, seperti otak dan otot. Baiklah sahabat biologi, kalian telah menyaksikan cuplikan video pengantar tentang pentingnya peranan mitokondria di dalam sel tubuh kita sebagai tempat untuk menghasilkan energi. Baiklah, selanjutnya kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang katabolisme. Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Mari kita lihat bagan di samping. Setiap makanan yang kita makan pasti mengandung karbohidrat, protein maupun lemak. Dalam peristiwa katabolisme, protein, karbohidrat, dan lemak akan diuraikan menjadi molekul-molekul yang berukuran lebih kecil lagi sambil membebaskan energi. Di mana protein yang merupakan molekul berukuran besar diuraikan menjadi asam amino. Begitu pula yang terjadi pada karbohidrat, diuraikan menjadi molekul yang lebih kecil yang disebut molekul gula, dan lemak diuraikan menjadi molekul yang lebih kecil yaitu gliserol dan asam lemak. Pertemuan jalur katabolisme protein, karbohidrat maupun lemak
ada dalam bentuk sebuah senyawa yang disebut dengan asetil koenzim A. Selanjutnya akan memasuki siklus Krebs dan menjalani proses yang disebut dengan fosforilasi oksidatif, membentuk energi atau yang sering kita sebut dengan nama ATP. ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat. Adapun jalur katabolisme karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi bertujuan untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Semua makhluk hidup melakukan respirasi dan tidak hanya berupa pengambilan udara secara langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel, tentu saja di dalam mitokondria. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Respirasi termasuk ke dalam kelompok katabolisme karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, diikuti dengan pelepasan energi. Nah, energi yang kita gunakan dapat berasal dari hasil metabolisme tumbuhan. Sahabat biologi, mari kita lihat bagan respirasi aerob berikut ini. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama glikolisis, tahap kedua dekarboksilasi oksidatif, tahap ketiga siklus Krebs, dan tahap keempat transport elektron. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel dan prosesnya terdiri dari 10 langkah. Adapun produk penting dari glikolisis, yaitu berupa penguraian dari 1 molekul glukosa, adalah yang pertama 2 molekul asam pirufat, yang kedua 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan yang ketiga 2 molekul ATP atau energi kimia. Selanjutnya, tahap kedua dari reaksi respirasi aerob adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Nah, 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD. Selanjutnya, gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil CoA. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 molekul asetil CoA dan 2 molekul NADH. Pembentukan asetil CoA memerlukan kehadiran vitamin B1. Sahabat biologi, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Nama siklus ini berasal dari nama orang
yang menemukan reaksi respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs. Siklus ini disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung di dalam sitoplasma. Karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Di dalam siklus Krebs, dari setiap 1 molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 molekul ATP. Sahabat biologi, selanjutnya adalah tahap terakhir atau tahap keempat dari respirasi aerob, yaitu tahap transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen. Selama 3 proses sebelumnya, dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Nah, reseptor-reseptor ini kemudian akan membentuk dan masuk ke dalam transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria, dan reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Reaksinya kompleks, tetapi yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Adapun jumlah energi yang dihasilkan dari respirasi aerob yaitu 38 ATP. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan respirasi anaerob? Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima terakhir pada saat pembentukan ATP. Dan respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat atau bahan baku. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Nah, organisme yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan, atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Dan organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Pada proses fermentasi seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Tetapi, fermentasi tidak bereaksi secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Baiklah sahabat biologi, dari produk yang dihasilkan oleh fermentasi, maka fermentasi dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat
dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat seperti yang ditunjukkan pada bagan berikut. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat akan bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Sedangkan pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi, yaitu yang pertama, pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehid, dan yang kedua adalah reaksi reduksi asetaldehid oleh NADH menjadi etanol. Nah, NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Pada respirasi anaerob, energi yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Energi yang dihasilkan oleh respirasi anaerob adalah 2 ATP dari setiap molekul glukosa. Baiklah sahabat biologi, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.